Ada duit, gambarnya Pak Harto. Iya, duit gocap. Gocapan. Ditanya, yang 500 Oh, 500 dulu, oke. Ini gambar apa? Monyet. Terus tunjukin yang gocap. Ini gambar apa? Bapaknya monyet. Baru nanti gue ketawa lagi. Iya. Apa yang paling bikin bangsa Indonesia traumatik? Ya banyak. Dan kadang-kadang itu dibikin-bikin. Misalkan sentimen orang Jawa sama orang Sunda. Gara-gara perang Kuba. Amerika pun punya sejarah yang nggak bisa terbuka ya. Terbunuhnya Kennedy kan. Kita maksudnya nggak ada yang tahu siapa yang membunuh kan. Apakah mungkin PKI akan menjadi sejarah seperti itu yang nggak ada yang tahu sebenarnya terjadi seperti apa? Tapi paling nggak mereka bebas bikin diskusinya. Kalau sekarang diskusi udah digabung. Selamat datang di Seks seputar keresahan sama-sama. Gue dan Gustama dan gue sekarang ada di historia.id, kantor yang nekat banget bikin majalah sejarah online pertama di Indonesia. Dan sekarang gue ada sama Mas Boni Triana yang lebih nekat lagi. Mana ada orang yang ngaku gue ngerti sejarah, cuma dia doang. Itu juga karena cari makan. Aduh, dan ya di belakangnya nih tentunya kan gitu, orang kan butuh eksistensi sesuatu untuk membuktikan bahwa dia itu benar. Karena Bung Karno pernah bilang kan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi kalau dia diserang nih ada Bung Karno yang nge-backup gue. Ya. Aduh, Mas, terima kasih ya. Ya. Udah nerima Komtung TV. Komtung TV itu kan based on stand up comedy. Ini sih keresahan sama-sama nih. Jadi maksudnya banyak sekarang anak komedian nih pada banyak takut karena banyak dikomplain sama orang, ujung-ujungnya kita sudah minta maaf. Ada lagi terakhir temen lo kasusnya di orang Batak, jokes tentang orang Batak disuruh minta maaf karena menghina orang Batak. Ya, kenapa ya? Iya, padahal secara teori komedi itu nggak apa-apa. Kenapa sekarang orang-orang bisa sensitif itu ya? Terus satu, tapi terus apakah sejarah Indonesia tuh juga mengalami itu? Ada komedian yang pernah kena kasus kah? Zaman dulu ya, bukan yang sekarang-sekarang nih. Zaman beberapa sosmed. Dulu kok nggak salah isunya adalah almarhum Pak Jojo tuh pernah kena. Itu benar nggak sih, ceritanya gimana? Kalau sekarang orang jadi gini, kalau dulu komedian itu versusnya sama penguasa. Oke. Ya kan? Ya. Kalau sekarang jadi kayak horizontal sama masyarakat. Oh, Ya. iya, konflik horizontal. Kalau dulu komedian bakal kena masalah kalau ngeritik penguasa. Udah pasti. Apa yang terjadi sama Jojo, bercandaan. Dulu kan ada duit 500 tuh, gambarnya orang hutan. Iya. Ya kan? Terus ada duit, gambarnya Pak Harto. Iya, duit gocap. Gocapan. Ditanya, yang 500 Oh, 500 dulu. Oke. Ini gambar apa? Monyet. Terus tunjukin yang gocap. Ini gambar apa? Bapaknya monyet. Baru nanti gue ketawa lagi. Iya. Maaf biasa ketawa, tapi emang lucu kok. Bapaknya monyet. Oke. Itu langsung. Kalau nggak salah dulu ditegur sama, ya sempet rame lah. Sama Bakor Stranas itu gantinya Kopkamti itu ada Bakor Stranas itu sama institusi tentara lah gitu. Iya, iya. Seperti tegur, kemudian kalau nggak salah juga minta maaf. Jadi itu penghinaan gitu. Kepala negara yang sangat sakral gitu yang kalau pemilu berkali-kali dia lagi terpilih. Kalau saat itu ada lembaga survei, saya pastikan 100% lembaga survei kagak laku karena nggak bisa memberikan karena prediksinya nggak perlu. Terus? Ya kan? Iya, iya. Kayak itu. Prediksi nggak perlu yang benar. Iya nggak perlu. Iya benar. Pasti menang ya. Yang partai yang menang dia lagi. Iya, iya, iya. Nah jadi bentuknya tuh kritiknya vertikal gitu ya. Iya. Zaman sekarang tiba-tiba kita jadi pikir anjir orang tuh tiba-tiba jadi sangat sensi gitu ya. Betul. Sensi banget gitu kan. Banget. Ngomongin berbau paling joke yang biasa gitu Iya. sama teman gitu kan kalau di orang Madura, orang Medan, orang Iya, iya, Batak iya. yang paling sering itu kan orang Iya, iya. Batak, orang Madura Iya, iya. itu kan biasa. Biasa. Malah justru dalam beberapa hal mencairkan suasana. Iya. Tapi kemudian orang jadi sangat perasa, jadi sangat sensi. Ya mungkin karena mungkin sekarang banyak sekali narasi yang diproduksi untuk kepentingan politik sehingga memahaminya sangat formalistis gitu ya. Iya. Tiba-tiba orang jadi kesimpulan Iya, iya. nggak bisa nih identitas gua nih gitu kan. Iya, iya. Jadi di saat sebetulnya
kita Indonesia ini kan majemuk, identitasnya kan identitas suku, identitas agama, etnis, agama, itu jadi menguat sekarang. Karena kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya pribadi berarti ya? Pribadi. Oke. Sekarang ini kita masuk di zaman itu politik liberal. Kita tuh liberal sekarang, politiknya sangat politik. Terus pemilihan itu, orang berpolitik itu nggak kayak zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru, sebelum sekarang katanya Orde Reformasi, zaman Orde Baru itu orang dibikin untuk tidak nyampurin politik kecuali pas pemilu. Itu ada teorinya, ada istilahnya floating mass. Masa mengambang. Jadi masa itu dijauhkan dari politik. Masyarakat dijauhkan dari politik. Masyarakat itu baru ikut campur politik kalau nyoblos. Kalau nyoblos baru digiring ke TPS, itu nyoblos. Nomor berapa itu tahu. Jadi komoditi nanti. Nah, itu kan, benar kan? Setelah terpilih, setelah pemerintah terbentuk, anggota DPR ada segala macam, itu udah urusan elit. Kan presidennya dia lagi. Yang berkuasa, yang mayoritas dia lagi. Selama 5 tahun orang kagak boleh ngomong. Jadi orang teralienasi dari politik. Enggak? Iya. Plus minusnya ada. Jadi stabil kan. Orang takut. Sekarang tiap hari orang ngomongin politik. Benar nggak? Balik. Ada media sosial, ingat ada media sosial. Mungkin dulu kalau ada media sosial juga cetak tertuk ada. Sama aja. Kalau dulu orang kan ngelawannya itu ya ikut pergerakan, turun ke jalan dengan resiko ditangkap, digebukin, mati, hilang segala macam. Nah sekarang ada ada semacam katarsis gitu ya lewat media sosial. Jadi semua orang sekarang ngomongin politik. Di saat yang sama, logika politik yang sangat liberal bebas ini ada semacam kayak hukum pasar yang berlaku. Masyarakat itu dibagi berdasarkan segmen-segmen. Yang agama, ya kan, segmen primordial, ya kan, terus ya segmen yang sedikit gitu. Sehingga kemudian orang jadi sangat sensitif gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi analisis saja. Iya. Bener lah, pasti orang belajar sejarah. Iya kan, ada backing. Jadi kalau menurut saya itu kenapa orang kemudian sekarang menjadi sangat sensitif. Ya karena kita kejebur ke percakapan politik, which is benar bagus sebetulnya. Tapi kemudian kita membuat jadi semakin menguat identitas kita. Ya kan, orang Islam gitu kan. Kemudian orang mana lagi, apalagi itu identitasnya jadi menguat, sensinya jadi tinggi dong. Makanya begitu begitu orang ngomong kayak gitu, karena kita udah 20 tahun udah reformasi, kita masuk di masa liberal. Sekarang mirip-mirip kayak tahun 50-an, banyak partai, ada pilkada, ya kan? Coba deh. Ya, jadi agama itu kemudian diperlakukan sebagai sebuah segmen. Ya kan, untuk pemilih. Ya kan? Kalau misalkan kita udah selesai dengan urusan begitu, Indonesia sebagaimana dimimpikan sama dia dan teman-temannya dulu dan mengatakan segala macam, ya kita nggak usah lagi mandang orang Papua bisa jadi gubernur di Jawa Barat gitu kan, orang Jawa mandang lagi, gitu kan, orang Jawa bisa jadi gubernur di mana, atau orang Kalimantan bisa, nggak usah. Identitas bukan menjadi sebuah urusan lagi. Akan nggak? Ya tergantung kita sekarang. Itu yang membentuk pengalaman kita di hari ini akan membentuk masa depan kita. Kalau begini-gini itu bahaya. Kan ini nggak percaya sih. Saya nggak tahu mas, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, bukan Bung Karno ya? Yang ngomong, bukan ya? Bung Karno itu jangan meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Menurut Mas Boni, kita bisa nggak? Bangsa Indonesia bisa? Kita tuh mungkin menghargai sejarah, terlalu menghargai. Tapi kita nggak pernah belajar dari sejarah. Oke. Satu. Yang kedua, persoalan teknisnya. Kita bangsa yang kaya akan sejarah, tapi kita nggak pernah rapi ngurusin dokumentasi sejarah. Yang ketiga, kita terlalu banyak dibohongin pakai ilmu sejarah. Jadi yang paling banyak membohongin adalah ilmu sejarah, mohon maaf. Iya. Ya kan? Karena kepentingan kekuasaan. Jadi ini membentuk
masyarakat kita, pemahaman kita terhadap sejarah seperti sekarang juga ikut membentuk ingatan orang, ya kan? Ikut membentuk pola pikir, itu kan pasti membentuk cara orang pikir tadi. Dari tanya, kenapa seorang sensitif? Tadi ada proses, ya kan? Dulu ada nggak? Dulu ada, tapi nggak bentuknya begitu. Konflik antar suku misalkan ada, ya antar etnis itu ada. Tapi kalau sekarang kan orang cuma ngomong bercanda udah bisa diseret-seret. Ya karena kan disensi identitas itu makin kuat. Mungkin juga karena sekarang dunia makin global, orang makin mudah akses informasi, makin terbuka, internet membuat orang punya jendela untuk melihat keluar. Di saat makin global, orang sentimen identitas itu makin kuat. Makanya kita ketika membuat, ya ada aja lah di antara orang waras miliknya satu. Atau ketika misalkan ada orang Batak nuntut Bung Lanet, kan nggak semua orang Batak, ada satu dua lah. Tapi kan masalahnya bukan jumlah, tapi kenapa kok ada? Betul. Nah, gitu. Ya itu karena orang mungkin punya sensitivitas yang berlebihan. Misalkan sekarang orang dibagi-bagi berdasarkan segmen identitas untuk kepentingan politik praktis yang ternyata kebablasan gitu. Jadi dibawa-bawa sampai setelah pemilu kebawa. Berarti bahasa Indonesia itu traumatik banget ya? Susah move on atau gini, kita belajar sejarah itu ada beberapa periode, ada beberapa bagian dalam sejarah kita yang membuat kita menjadi sangat traumatik. Jadi tidak semua. Apa yang paling bikin bangsa Indonesia traumatik? Ya banyak, dan kadang-kala itu dibikin-bikin. Misalkan sentimen orang Jawa sama orang Sunda, ya kan gara-gara perang bubar. Padahal dalam sejarawan ada perdebatan, itu nggak ada itu dibikin-bikin. Bahkan kalau katanya kan di Bandung itu tidak ada nama-nama kerajaan. Sekarang udah ada. Oh sekarang udah ada. Udah ada. Tapi itu di Jogja juga sudah ada jalan apa gitu ya. Kerajaan-kerajaan dari daerah Sunda. Ya itulah stigma. Itu dibikin, dipublikasi narasinya untuk keperluan kekuasaan politik. Begitu juga dengan tahun 65 misalkan. Itu juga sama. PKI. Ya isu PKI lah paling sering. Jadi gini, di dalam politik praktis dan di dalam kontestasi politik akhir-akhir ini terjadi paling enggak 10 tahun terakhir ada 4 isu yang sering digunakan dari 5 isu yang sering digunakan untuk menghancurkan karakter orang, menghancurkan musuh politik, lawan politik, dan itu berkaitan sama memori kolektif. Jadi ingatan masa kita, ingatan masyarakat. Satu, isu agama, ya kan? Agamanya beda, Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu tuh, ya kan? Itu juga ingatan sejarah. Kenapa? Karena proses pembentukan bangsa kita itu dinyatakan belum selesai, padahal dari awal itu udah bilang Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara yang berdasarkan satu agama, bukan, ya kan? Kita menerima konsep keagamaan, ketuhanan, memberlakukan itu, iya, tapi bukan merupakan klaim satu agama tertentu, ya kan? Jadi isu ini sering dipakai, ya kan? Yang kedua, isu agamanya sama, masih bisa juga apa? Sektarian. Ini mah sektenya beda tuh. Gitu lah ya. Dan lagi dia mah sholatnya tuh kayak gini, hilang, gini, ada aja dicari lah. Ini juga sama. Ketiga, isu primordialis, isu-isu yang dia mah kagak lahir di sini. Nyari RT ya? Iya, dia mah bukan orang sini yang dipilih gitu kan. Isu-isu ras, gitu, rasialis, itu juga sama, produk dari perjalanan historis kita. Dan ingat, isu-isu rasialis, primordialis yang sifatnya sempit itu ya, asal usul orang, itu kan datang dari kebijakan zaman kolonial tahun 1854. Pemerintah Belanda itu punya produk hukum yang sangat rasialistis, yang sangat diskriminatif. Regeling-regelmens, atau peraturan pemerintah itu membagi masyarakat Hindia Belanda di dalam 3 segregasi ras. Pertama, Europis, orang-orang Eropa, kulit putih. Kedua, Fremde Oosterlinge, jadi orang-orang Timur Asing, itu orang Arab, orang Cina, orang Jepang, gitu lah ya. Ketiga, Irlanda, kita, ya kan?
paling nisa. Makanya waktu pilkada DKI 2017, wah yang satu bilang pribumi, yang satu bilang anti pribumi. Gue bilang ini dua-duanya nih kalau dari perspektif ini dua-duanya bukan pribumi gitu kan. Kan golongan kelas 2 ya. Golongan kelas 2 nih. Yang satu orang Arab, satu orang Cina. Iya. Kalau kita dari perspektif dari kolonial. Betul. Nah, orang nggak sadar, lu lagi melanggengkan apa yang yang kolonial bikin ya. Yang kolonialisme bikin. Oh, gila. Indonesia baru itu udah nggak ada itu lagi tahun 45. Kita mundur berarti. Mundur jangan lalu setback lebih mundur dari tahun 28. Oh, gila. Iya benar. Ke tahun berapa? Ke tahun 1854. Iya. Ya kan? Nah, ini persoalan. Iya. Jadi 4 isu baru, kelima soal korupsi lah. Ya. Jadi 4 ini itu selalu dipakai. Dan komunis ingat, untuk hancurin itu yang komunis ya. Yang komunisme itu. Komunis tuh selalu gue tuh belajar dari PSBB tentang pemberontakan PKI. Terus waktu itu juga semua orang disuruh nonton di bioskop. Sebenarnya PKI itu semenyeramkan itu nggak? Karena kan setelah 98 gerakan-gerakan yang bilang bahwa Orde Baru itu adalah orde yang menyesatkan itu kan bermunculan sehingga tuh banyak waktu itu ya, saya ingat banget tuh anak-anak tuh pada pakai kaos itu Palu Arit gitu, yang kaos cecep itu itu tuh, dan sekarang tiba-tiba tuh jadi dibalik lagi, jadi mengerikan lagi tuh. Ini bingung gitu, nggak sejarah tuh yang bener yang mana gitu. Kita nggak bisa mengatakan satu sejarah yang benar. Oke. Sejarah itu sebagai sebuah peristiwa nggak bakal bisa berulang karena sifatnya cuma sekali terjadi. Bahasa Cibirunya itu aing malah. Artinya sekali terjadi aja. Oke. Nah, yang kita bisa lakukan adalah merekonstruksi kejadian itu berdasarkan kesaksian-kesaksian. Oke. Paling gampang memahami ini. Ada tabrakan di perempatan jalan Selipi, motor sama mobil, geger. Dari 4 sudut perempatan, masing-masing orang lihat kejadian itu. Iya. Kalau lo cuma tanya satu, ya itu kebenaran ya. Itu salah motor lo. Lampunya lampu merah, nolong aja. Mobilnya gini. Itu kalau cuma satu versi sudut pandang, itu pasti kemungkinan banyak salahnya lebih banyak. Tapi kalau kita tanya yang satu lagi, kagak, mobilnya itu yang salah karena mobilnya ngambil di sini ya gitu. Tanya lagi, lain lagi. Gabungan dari saksi 4 orang dari 4 sudut pandang itulah yang paling mendekati kebenaran. Kira-kira gitu. Oke. Ya kan? Nah, kalau cuma pendekatannya kekuasaan, yang benar yang ini. Peristiwa itu udah lewat. Orang juga suruh rekonstruksi tabrakan juga bakal mirip lagi. Jadi gabungan dari kesaksian-kesaksian ini kalau di sejarah disebutnya tuh apa namanya, metodenya kita membeli bahan heuristik. Jadi kita ambil bahan di sini, dari sini. Jadi cover all side, ada cover both side kalau di pers, cover all side yang melihat semua sudut pandang itu ke satu peristiwa itu paling mendekati kebenaran. Mendekati itu pun bukan paling benar. Jadi harus kita sepakat dulu nih, nggak ada kebenaran tunggal dalam sejarah. Ya kan? Yang ada adalah bagaimana kita mendekati peristiwa itu dari berbagai macam sudut pandang kesaksian sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran yang relatif lengkap. Nah, tujuannya apa kalau begitu belajar sejarah? Tujuannya supaya kita paham. Oh, ini salahnya, oh ini gini ya. Terus tujuannya lagi apa? Supaya kita sejarah itu belajar yang pakai hukum sebab akibat, kausalitas. Mungkin orang yang belajar sejarah bukan hafal angka tahun, hafal peristiwa, tapi punya kesadaran kritis. Satu, yang kedua bisa berpikir secara logis, secara rasional. Yang ini modal untuk membuat masyarakat maju itu modal. Buktinya apa? Ya nggak usah percaya hoax, ya kan? Ya bukti percaya orang masih banyak percaya hoax karena orang nggak punya kesadaran kritis, nggak punya kemampuan berpikir kritis dan logis dan rasional. Mereka nggak punya pegangan gitu. Ya karena mereka tuh nggak belajar aja. Bodoh gitu. Apa kata gua? Dia kata gua apa? Gak belajar. Ini balik lagi ke soal sejarah tadi kan. Kenapa orang sangat tiba-tiba kamu PKI segala macam? Di Indonesia ini, kalau dari perspektif penguasa nih, katanya pemberontakan. Yang berontak itu bukan komunis doang. Ini
kita bisa berdebat. Bukan, Islam pernah ada di ITI. Iya. PRRI Permesta yang di backup sama Amerika ada, sama. Yang PKI kemudian, iya. Tapi kenapa cuma satu ini barang? Karena yang lain tidak sempat dibikin satu narasi yang kemudian dipublikasi, yang kemudian disebarluaskan, karena ada hal yang nanti gue jelasin. Karena apa? Kalau PKI ini tahun 65 kejadiannya. Iya. Katanya PKI bunuh jenderal. Jadi pengetahuan kita terhadap peristiwa ini kepotong di pembunuhan jenderal. Ya kan? Iya. Itu benar terjadi. Kita nggak bisa membenarkan pembunuhan itu. Betul. Nggak bisa. Satu orang nyawa karena perbedaan politik dibunuh itu nggak benar. Kita nggak boleh. Cuman periode kesininya orang pernah tahu apa? Ada pembantaian terhadap anggota dan simpatisan PKI, ya kan? Ribuan juga. Ya, ribuan lah, ada bilang ratusan ribu sarjana yang begitu juga banyak, disertasi tesis juga banyak. Kemudian ada orang diadili, kemudian ada orang diblosin penjara tanpa pengadilan, disiksa segala macam, belum lagi keluarga dirampas, hartanya segala macam. Ini nggak pernah muncul dalam pengetahuan kita, ya kan? Bagian ini stop sampai di Pembunuhan jenderal, karena inilah yang menyebabkan krisis nasional. Yang ini enggak, yang bikin krisis. Yang 1 Oktober yang bunuh jenderal, ini krisis nasional. Oke. Disebabkan katanya oleh PKI. Iya. Oleh karena itu PKI dibubarin, Betul. harus dihapuskan karena dia biang masalahnya. Iya. Atas muncullah tokoh yang namanya Soeharto. Iya. Ya kan? Iya, Muncul betul. tokoh yang Soeharto. Dulu presidennya Soekarno. Iya. Tapi katanya ada PKI mau kudeta segala macam, tapi nggak jadi, digagalin. Tapi ujung-ujungnya Soekarno juga yang jatuh, gitu kan? Muncullah tokoh ini. Muncullah tokoh ini, Pak Harto. Pak Harto ini pemimpin yang dihasilkan bukan melalui pemilihan umum yang demokratis. Dia pemimpin yang muncul dan memimpin Indonesia ini sebagai pemimpin yang muncul yang hadir karena krisis tadi, krisis nasional tadi. Jadi dia orang yang dianggap menyelamatkan kita dari krisis nasional akibat pembunuhan jenderal tadi yang dilakukan oleh PKI itu kira-kira. Iya. Jadi alasan eksistensi dia gara-gara sebuah krisis nasional yang disebabkan oleh PKI gitu ya. Iya. Narasinya begitu ya. Betul. Maka muncullah dia sebagai pemimpin. Sehingga di kepala orang, dia lah orang yang menyelamatkan dari ini semua. Ditambah lagi dia punya super seman, ditambah lagi dia macam-macam muncul. Kemudian baru ada pemilihan umum 71, dia lagi jadi presiden. Kemudian tahun 75 pemilihan berikutnya dia lagi jadi presiden. Kemudian tahun 78 dia lagi jadi presiden. Kemudian tahun 82 dia lagi jadi presiden. 86 dia lagi. 87 dia lagi. 97 dia lagi. Narasi yang muncul adalah apa? Orde Baru ini antitesis dari orde sebelumnya. Yang digambarkan orde sebelumnya itu pro PKI, dikuasai PKI, segala macam. Sehingga orde yang muncul ini, rejim yang muncul ini selalu membutuhkan isu tadi sebagai alasan untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan yang Pak Harto pegang selama 30 tahun. Nggak ada demokrasi. Pemilihan prosedural aja orang beli, tapi kan dia jalan lagi. Yeah. Jadi narasi ini dibutuhkan sebagai apa? Common enemy. Ini dipelihara, dilanggengkan, ya kan? Ini dilanggengkan, terus dilanggengin, gitu kan? Sama seperti orang Amerika, gara-gara kejadian ISIS melanggengkan, dulu Obama aja difitnah, ini agama ini orang Islam di ISIS. Yeah. Narasi itu dilanggengkan supaya orang kemudian digiring untuk kekuasaan. Makanya sepanjang kekuasaan Orde Baru, narasi ini selalu dipublikasi, diperkuat melalui film, melalui pelajaran, ya, macam-macam didistribusikan udah ke doktrinasi. Tapi tidak pernah ada cerita bagaimana kejadian setelah 1 Oktober. Ada orang dibunuh, dibakar, orang nggak tahu apa-apa. Kenapa tuh menurut Mas Boni ini nggak di? Ya, ini cacatnya, aibnya. Karena negara kan gagal melindungi warganya. Sekarang gini aja deh perbandingannya nih, partai misalkan gak usah sebut nama partai beneran, kayak partai terong gitu ya. Yeah. Partai terong tiba-tiba ketua partainya terlibat satu tindakan makar. Yeah.
Terus nih ada ketua DPC gitu atau ketua ranting tingkat desa yang kagak tahu apa-apa, main bantu orang gitu, tiba-tiba ditangkap atas dosa yang dibikin sama si ketua partai teror. Tiba-tiba tangkap, dibunuh, apa segala macam. Itu adil? Ya, nggak adil kan? Nggak ada pengadilan juga. Nah, makanya ini tutupin dong. Nah, ketika reformasi, ketika Pak Harto sudah jadi presiden, ada satu masa di mana orang mempertanyakan keabsahan dia melalui narasi sejarah yang dia bangun. Dan di saat itu mulai ada arus balik penulisan sejarah untuk menulis apa yang terjadi setelah 1 Oktober. Itu tesis, disertasi, skripsi, saya udah skripsi itu banyak. Jadi sebagai sebuah kebenaran ilmiah yang dibuktikan secara akademis di kampus-kampus, itu harus bisa diterima. Kenyataan itu, kenyataan sejarah bahwa setelah ini ada. Tapi kemudian gak lama berbalik lagi, ya kan, berbalik lagi. Sejak tahun berapa mas berbalik lagi? Ya kalau menurut saya 10 tahun terakhir isu-isu dipakai lagi, ya kan. Yang bahayanya ini celaka, bukan bahayanya. Kita yang ngomongin begini sangkain beli-beli PKI. Kalau kita mau menyampaikan ini ada kue rasanya manis, yang ini rasanya pahit. Gitu. Cuma ngomong itu doang. Betul. Ya kan? Ya kita produsen kue pahit ya. Nah, makanya enggak, kita cuma ngomong itu doang. Kenapa? Tadi balik lagi kita mau bilang, kita nggak mau ini terulang lagi, gitu kan? Kita nggak mau ini terulang lagi kepada siapapun, dari politikus mau Islam, mau dari partai Kristen, mau dari partai penyembah pohon, nggak boleh lagi terjadi seperti ini. Betul. Sehingga hak orang, hak warga negara itu harus dijamin sama negara harus melindungi, jangan sampai kejadian ini lagi, gitu kan? Kan kita nggak mau mewarisi dendam. Betul. Sebagai salah satu cara untuk tidak mewariskan dendam, ya kita harus buka semuanya supaya orang tahu. Tapi nggak kita bisa buka itu, karena kan begini ya. Amerika pun punya sejarah yang nggak bisa terbuka ya, terbunuhnya Kennedy kan. Kita mungkin nggak ada yang tahu siapa yang membunuh kan. Apakah mungkin PKI akan menjadi sejarah seperti itu yang nggak ada yang tahu sebenarnya terjadi seperti apa? Tapi paling nggak mereka bebas bikin diskusinya. Kalau sekarang diskusi udah dicabut.